Oke guys, jadi ini ada postingan dari Ali Syarif melalui akun Twitter. Di balik pertemuan Prabowo Jokowi di Solo, upaya penyelamatan atau penangkapan Budi Ari. Lalu juga ada postingan dari berita Pikiran Rakyat. Disinggung soal pembahasan pada perbincangan tersebut, Presiden Prabowo hanya menjawab singkat, masalah ini dan itu, katanya. Berbeda dengan Prabowo, Jokowi hanya melempar senyum kepada wartawan tanpa menyampaikan sepatah kata pun. Bismillah, assalamualaikum guys, berjumpa lagi di channel Jurnal Terupdate. Sungguh mengejutkan sekali ketika Pak Prabowo tiba-tiba bertemu dengan Pak Jokowi malam-malam di tengah Kemkom Digi. Ada yang terlibat melindungi situs judi online, sehingga hal ini menimbulkan kecurigaan-kecurigaan daripada netizen. Jadi tak perlu berlama-lama, langsung saja kita simak bersama-sama video ini guys. Bismillah. Hari ini kita semua dikagetkan dengan pengungkapan mafia judi online. Karena tiba-tiba polisi kemudian menggerebek dan menangkap 11 orang tersangka pelaku pelindung judi online di Indonesia. Dan 11 orang yang ditangkap ini ternyata mereka adalah staf Kementerian Komdigi atau Komunikasi dan Digital yang sebelumnya bernama Kominfo. Berubah Kominfo. Yang menterinya yaitu Menteri Relawan yang itu. Jadi ternyata mereka staf kementerian ini memelihara setidaknya 1000 web judi online yang kemudian mereka pastikan itu beroperasi di Indonesia dan aman dari blokiran Kominfo. Jadi sebenarnya tugas para staf ini gitu ya, yang 11 orang ini itu untuk ngeblokir situs atau website judi online. Tugas dan pekerjaan mereka, para staf kementerian itu adalah ngeblokir. Tapi kemudian setelah itu mereka bangun kantor sendiri gitu ya. Mereka kuasai, mereka sewa atau beli satu ruko 3 lantai gitu ya. Terus kemudian dengan banyak sekali staf di sana untuk mengoperasikan orang-orang yang kemudian bisa melindungi dan menjaga situs atau web judi online. Ajaib gitu. Ya, staf kementerian Kominfo yang seharusnya ngeblokir malah menjaga. Ini guys. Kok bisa gitu? Dan ternyata mereka mengaku bahwa dari website-website yang mereka jaga ini itu tarifnya sebesar 8,5 juta per bulan. Jadi kalau ada sekitar 1000 website itu jadi total sekitar 8,5 miliar per bulannya. Wah, ini pantes gitu. Pantes mereka foya-foya bisa sewa gedung atau bisa beli gedung 3 lantai kemudian bisa dioperasikan untuk kemudian para staf-staf ini berkegiatan gitu kan. Yang gajinya sudah sangat besar sekali di atas UMR gitu ya, 5 juta per orang katanya. Ya wajar gitu karena pendapatan mereka setidaknya 8,5 M per bulan. Tugasnya cuma menunggu atau menjaga website atau aplikasi judi online agar tetap bisa eksis dan bisa beroperasi di Indonesia. Dipantau supaya mereka ini tidak terkena blokiran dari Kominfo. Ya karena yang ngeblokir kan mereka sendiri gitu ya. Terus mereka juga yang menjaga. Ya bisa lah. Gampang gitu kan. Kalau misalkan nggak sengaja terblokir, oh ini buka blokirannya. Dan kalau kita ngelihat dari pengungkapan polisi yang kemudian menggerebek kantor ini, yang 3 lantai ini gitu ya. Ini kita bisa pastikan bahwa mereka sudah beroperasi sejak lama, bukan sehari 2 hari gitu nampaknya. Dan karena ini sudah beroperasi sejak lama, maka itu bisa dipastikan para staf ini yang melindungi situs judi online di Indonesia ini, itu bisa dipastikan adalah staf yang memang sebelumnya bekerja di zamannya atau eranya Budi Ari sebagai Menkominfo. Jadi yang ditangkap sekarang itu sebetulnya stafnya Budi Ari dan menteri yang baru Muti Afif dia nggak tahu apa-apa gitu walaupun dia baru kerja, baru dilantik kemarin. Jadi pengungkapan ini ya mestinya nggak ada hubungannya dengan menteri yang baru gitu karena ini lebih terikat dengan menteri yang lama yakni Budi Ari. Jadi kalau kita perhatikan dalam setahun terakhir ini kan Budi Ari, wah klaimnya tuh hebat sekali. Dia merasa menteri yang sangat luar biasa gitu ya. Menutup ribuan situs judi online. Memblokir jutaan konten terkait judi online. 3 juta konten kita tutup. Boys kan. Iya. Ribuan website kita tutup katanya.
Tapi ternyata 1.000 dibina dan dipastikan tetap beroperasi di Indonesia. Itu kan jadi kayak main-main gitu. Iya. Oh, di publik dia mengklaim ribuan diblokir katanya. Tapi ternyata ribuan dipelihara sama staf kementeriannya. Jadi kan lucu gitu. Jadi semua orang nggak boleh judi online kecuali yang bayar ya. Jadi sekarang akhirnya kita bisa mengerti gitu ya. Kenapa di video saya yang lalu saya kan sempat menanyakan gitu kan. Budi Ari itu ngeklaim ribuan website judi online diblokir dan sebagainya. Itu omong kosong gitu karena faktanya judi online tetap bisa diakses. Saya bilang seperti itu di video sebelumnya. Itu nggak masuk akal. Awalnya saya pikir Budi Ari yang bohong. Awalnya gitu ya. Tapi sekarang dengan pengungkapan staf Kementerian Komdiji ini mengoperasikan satu kantor untuk memastikan ribuan situs judi online tetap bisa beroperasi di Indonesia, itu ternyata gitu ya memberikan satu pelajaran yang sangat luar biasa untuk kita semua. Ternyata memang Budi Ari nggak bohong gitu ya. Selama ini dia ngeblokir ribuan, tapi yang dia tidak sebutkan ada ribuan juga yang dipelihara oleh staf kementeriannya. Jadi ya ini kemungkinan adalah aliran uang yang nilainya berjumlah ratusan miliar rupiah dari yang dioperasikan oleh staf Kementerian Komdiji di Bekasi ini. Jadi kalau Pak Prabowo benar-benar mau mengeberantas soal judi online, ya silahkan tanya Budi Ari gitu. Yang pertama, Budi Ari udah pernah bilang bahwa soal judi online ini sudah tahulah kita semua pelakunya. Ada 4 orang atau berapa orang gitu ya. Itu bisa ditanyakan sama Pak Prabowo, siapa yang dimaksud sama Budi Ari. Terus kemudian karena sekarang kemudian terungkap ada staf kementerian di eranya Budi Ari ini melakukan operasi untuk mengamankan situs judi online di Indonesia, itu juga perlu ditanyakan gitu. Kira-kira Budi Ari ini terlibat atau enggak nih? Kalau terlibat dapat berapa? Jadi yang perlu ditanya sama Pak Prabowo hari ini adalah Budi Ari. Tanyalah dari hati ke hati gitu. Ya kalau setelah itu mau dipenjarakan ya terserah gitu. Tapi tanya dulu dari hati ke hati. Ini sebenarnya gimana permasalahannya kalau memang mau menyelesaikan permasalahan judi online di Indonesia. Tapi ya di luar itu semua kita terus terang nggak terlalu kaget dengan cerita ini gitu. Karena kita yakin ada banyak sekali cerita yang jauh lebih canggih dibandingkan 11 orang staf Komdiji yang mengoperasikan atau mengamankan situs judi online di Indonesia. Karena mereka ini cuma operator gitu. Yang melakukan negosiasi sampai kemudian bisa terlibat atau bisa terhubung dengan staf kementerian ini, itu pasti ada orang-orang di atasnya, di level elitnya gitu ya, untuk mengamankan mereka. Itu udah pastilah. Nggak mungkin mereka ini terlibat dalam satu kerjasama yang tidak diketahui oleh atasannya gitu. Jadi ya terserah Prabowo Subianto kalau memang benar-benar ingin memberantas ya silahkan gitu ya, diberantas karena peluangnya atau tanda-tandanya sudah mudah untuk kemudian ditebak dan diselesaikan. Oke guys, jadi di saat Pak Prabowo menemui Pak Jokowi malam-malam memang berbarengan saat polisi menggerebek ruko yang dijadikan kantor judi online. 11 orang ditetapkan sebagai tersangka, bahkan ada beberapa orang dari Kementerian Komunikasi dan Digital juga jadi tersangka sehingga warganet mendesak polisi untuk juga menyelidiki dugaan keterlibatan Budi Ari dalam kasus judi online. Budi Ari ini memang Menteri Kominfo di era Presiden Jokowi. Budi Ari dulu berjanji akan mengumumkan siapa pemilik Fafa, tetapi nyatanya sampai sekarang tidak ada. Dan sekarang dia malah menjadi Menteri Koperasi di era Presiden Prabowo. Kalau memang Budi Ari benar ada keterlibatan dalam kasus judi online, Pak Prabowo sudah seharusnya dari awal tidak memasukkan menteri bermasalah, karena itu bisa menjadi duri dalam daging di kabinet merah putihnya. Semoga Pak Prabowo mempunyai komitmen tidak pandang bulu walaupun koruptor dalam koalisi tetap dihajar, itu baru keren. Tindak tegas semua Pak Prabowo, para backing, bandar, penyelenggara, para pemain, dan semua yang terlibat dalam judi online maupun offline demi kemajuan rakyat Indonesia. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan untuk video kali ini. Bagaimana menurut kalian soal video ini? Tulis komentarnya di bawah ini ya guys. Saya izin pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.